Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yogotak Kupuluk Motak Hanorogo. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji beserta guru pamong penguji, perkenalkan, nama saya Suhardin SPD. Saya guru SMP Negeri Bele Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Pegunungan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Kategori 1, Angkatan 3, LPTK Universitas Negeri Malang. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan mengatasi pencemaran. Berikut ini merupakan kartu ujian kinerja praktek pembelajaran saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya di akun YouTube Suhardin, dan selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Di pagi hari ini kita akan coba pelajari. Coba dicek meja-meja semua sudah bersih kan belum? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta satu orang memimpin dua di depan. Sama-sama ya. Siapa yang bisa? Oke, saya absen dulu ya. Semua hadir. Saya lihat semuanya hadir toh? Hadir. Ya, alhamdulillah ternyata hadir semua, nggak perlu saya baca satu persatu namanya. Oke. Pak Guru ingin menyampaikan dulu sedikit ringkasan materi ini tentang ekologi atau keseimbangan makhluk hidup. Kemudian tujuan kita pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang materi filtrasi. Filtrasi itu penyaringan air. Bagaimana kita merubah dengan keadaan lingkungan kita sekarang ini. Kita lihat kan banyak sekali air kotor yang susah sekali dibersihkan. Tetapi kita akan coba membuat proyek di akhir bab ini. Membuat proyek yaitu alat filtrasi air. Nah, seperti yang ada di, nanti Pak Guru akan coba memutar video tentang pembuatan alat minyak. Saya harapkan untuk peserta didik, untuk anak-anak semua dilihat dengan baik, fokus dengan video pembelajaran nanti. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru kepingin lihat semangatnya kalian. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, ternyata hari ini anak-anakku semua masih semangat menerima pelajaran hari ini. Terus persepsi ini saya akan memberikan sedikit rangsangan kepada kalian berkaitan dengan materi ekosistem ini. Ekosistem ini bagaimana membuat alat sederhana ini atau proyek sederhana dari bank ini, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada kehidupan kita setiap hari, setiap saat bersama, bahwa keadaan lingkungan kita berkaitan dengan
rusaknya ekosistem dan munculnya berbagai macam penyakit itu sebenarnya awalnya dari air kotor. Dengan adanya air kotor yang banyak di lingkungan kita ini, kita akan coba membuat alat yang sederhana. Bagaimana alat ini atau proyek yang kita buat ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, mulai dari kalangan kalian sebagai peserta didik dan bisa berimbas kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan bila perlu ilmu yang kalian dapat hari ini dan alat yang kalian bikin hari ini, kalian harus bisa sampaikan ke keluarga ataupun di rumah masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, sementara Pak Guru putar dulu video, silakan disimak. Coba ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya minta semuanya, semua kelompok siapkan alat dan bahan. Sudah disiapkan alat dan bahan? Sudah. Atas meja. Saya minta kerjasamanya sesuai dengan petunjuk tadi, sesuai dengan video tadi. Silakan kalian bekerja sama membuat alat sederhana ini, merubah air yang tercemar atau air yang sudah kotor menjadi air yang jernih ataupun air yang bersih. Silakan mulai dari sekarang, saya kasih waktu 30 menit. Silakan.
Apakah bagus atau tidak? Coba dulu airnya sedikit, air drop, air kotor itu coba dicoba dulu sedikit. Apakah alat itu sudah bisa diuji? Sudah. Coba diuji dulu sedikit. Nah itu harus sampai ke bawah itu hanya pasangkan. Tambah lagi. Tambah lagi silakan diuji. Tidak apa-apa kasih. Belum bisa dites karena airnya masih kurang. Itu harus kan? Juga Kira apa yang kurang? Oh, diulangi lagi. Naik lagi ke atas. Coba.
Well, jadi air itu bandingkan air yang turun setelah saling itu dengan air semula. Apakah ada perubahan? Oke. Monggo 1, 2, 3, 4 berarti sudah tahu bisa disaring ulang lagi sampai menghasilkan yang jernih. Sekarang Pak Guru, setelah menguji coba alat sederhana yang kalian bikin, Pak Guru akan coba membagi KPD-nya dulu dong. Menjelaskan tentang alat yang kalian bikin, produk yang kalian bikin. Silakan dikerjakan LKPD-nya berdasarkan hasil uji coba kalian atau produk yang kalian bikin.
2, 3, 4. Di sini Pak Guru kepingin menilai produk-produk tadi. Saya minta kepada kelompok 1 bisa nggak sambil mempresentasikan LKPD-nya dan alatnya bisa bawa ke depan berdasarkan kelompok. Ya. Kelompok 1 ini di sini 1, 2, 3, 4. Bisa? Kelompok 1 siap? Atau masih diuji? Oke, kelompok berapa yang bisa? Ya, sudah siap. Kelompok 2, kelompok 3. Oh lagi. Kelompok berapa yang sudah? Yang siap mencoba lagi. Kelompok berapa? Saya minta kalian mempresentasikan alat yang kalian bikin ini atau produk yang kalian bikin berdasarkan kelompok. Sudah bisa ambil? Bisa? Oke, kelompok 1 siap. Kelompok berapa yang sudah siap? Hah? Kelompok berapa? Kelompok 3. Boleh? Oke? Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan sampai depan. Baik. Ketiga saja yang bawa alatnya saja alatnya. Alatnya dengan ini. Airnya. Dengan LKPD-nya yang itu, ya. Oke, bawa alatnya, silakan. Di medan sini. Di sini. Itu yang kalian bikin itu. Iya. Masukkan. Oke, silakan. Kelompok lain silakan bisa memberikan masukan, tanggapan dengan alat yang dimiliki oleh teman-teman kelompok 3. Oke, silakan siapa yang presentasikan? Air, kerikil, sabut, kelapa, arang, pon. Alat yang kami bikin ini alat penyaring air yang merubah air kotor menjadi air bersih. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1 ada pertanyaan terkait dengan alat teman-teman? Kelompok 2? Ayo silakan langsung bertanya. Alat apa namanya? Silakan. Ditanya. Alat apa ini? Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 4 ada pertanyaan untuk kelompok 3? Bisa? Atau sudah dipahami semua? Oke, kalau begitu silakan duduk kembali. Kelompok 3. Kelompok berapa lagi yang siap presentasi? Kelompok 2 siap? Oke, silakan maju ke depan. Silakan bawa alatnya. Ayo guys. Silakan. Air, kerikil, sabut, kelapa, arang, hijau, pon. Alat yang kita buat ini alat penjaring air yang merubah air kotor menjadi air jernih. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Pertanyaan alat apa mungkin?
Ada pertanyaan? Ayo, silakan ditanya. Alat apa itu? Kalau gitu bisa mengerti semua. Sudah ngerti. Jelas. Oke, silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok berapa? Siap. Kelompok satu silakan. Bawa alatnya dengan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil praktek kami. Kelompok 1, proses pembuatan air kerikil, sabut kelapa, arang, aju, spons, baik benang. Alat yang kami buat ini adalah alat penyaring air. Bagaimana, ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baik, untuk kelompok 2 rasanya kelompok 3 bertanya alat apa saja yang dibuat. Ya, silakan. Alat apa? Air, kerikil, sabut, kelapa, arang, aju, spons. Bagaimana pertanyaan? Bisa diberitahu? Sudah paham. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Proses pembuatan pertama air, kerikil, sabut kelapa, arang, ibu, spons. Alat yang kami buat ini alat penyaring air yang mengubah air kotor menjadi air yang jernih. Bagaimana, ada pertanyaan? Ada? Bisa dipahami? Jelas apa yang dijelaskan oleh kelompok 4? Jelas. Kalau begitu silakan duduk kembali. Oleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tahap berikutnya saya akan coba mengevaluasi dari alat yang kalian bikin ini. Kita coba evaluasi bersama. Ada yang sangat bagus, langsung airnya jernih, langsung airnya putih dan jernih, dan ada yang nggak terlalu putih, ada juga yang agak coklat tapi dia bisa merubah warna dasar air tadi menjadi air agak sedikit jernih gitu. Jadi alat itu kita harus membuat itu secara teliti dan sederhana, harus dipadatkan dulu ijuk dan kapas tadi yang paling bawah. Setelah dipadatkan baru disusun sesuai dengan prosedurnya tadi. Bisa dimengerti, bisa dipahami? Nah, untuk tahap berikutnya silakan dicoba sampai menghasilkan lebih baik dan lebih bagus. Tapi saya lihat alat yang kalian bikin ini sangat bagus sekali dan sangat sederhana, kemudian bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Harapan besar Pak Guru, alat ini tetap kalian gunakan di rumah, tetap kalian pakai di rumah. Karena hati-hati, kalau kita memproduksi atau mengkonsumsi minuman yang kotor, maka akan bahaya terhadap kesehatan kita. Bahaya yang atau penyakit yang kita derita nanti bisa penyakit hepatitis, bisa penyakit gagal ginjal. Nah, untuk menghindari itu, maka alat sederhana ini sebagai alat alternatif yang akan membantu kita supaya kita bisa hidup sehat di lingkungan keluarga kita. Nah, itu sebagai evaluasi Pak Guru. Kemudian setelah pembelajaran ini Pak Guru mau tanya sama kalian. Kira-kira pembelajaran ini kalian senang atau tidak? Senang. Betul? Betul. Nah, kalau betul,
bagus lagi. So, sebelum kita mengakhiri materi ini, saya minta salah satu membacakan dari kelompok 2 membacakan hasilnya tadi langsung simpulkan. Silakan baca kesimpulan dari alat yang kita buat. Alat yang kita buat ini alat penyaring air yang merubah air kotor menjadi air jernih. Terima kasih sudah disimpulkan. Nah, untuk tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menyimpulkan. Pertemuan berikutnya, Pak Guru minta kepada anak-anak semua untuk persiapan alat dan bahan yang lebih banyak lagi, dan kita akan membuat alat atau produk yang lebih besar lagi sehingga kapasitas produk yang kita bikin ini daya tampungnya lebih besar dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari lebih besar. Itu pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran ini, saya minta kepada salah satu siswa mungkin yang laki-laki yang bisa memberikan doa penutup sebelum kita pulang. Siapa yang bisa doa? Pimpin doa. Laki-laki. Teman-teman dan Pak Guru sebelum kita pulang dan berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah.